Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Saya berharap hari ini Bapak Ibu dan semuanya tetap sehat, penuh sukacita, penuh dengan kebahagiaan, dan hidup mengandalkan Tuhan menjadikan bagian kehidupan kita setiap hari. Kali ini saya akan merenungkan firman, mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk membuka kitab Ayub pasal 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya akan bacakan sebuah artikel demikian. Bertahun-tahun yang lalu saya membeli mobil Volkswagen keluaran tahun 1964 dari tetangga saya. Mesin mobil itu masih sangat bagus, tetapi bagian-bagian luarnya tampak kasar. Permukaannya penuh penyokan dan kotoran yang melekat telah memudarkan warna biru tuanya. Setelah beberapa lama, saya merasakan penasaran, apakah kilauan dan keindahan aslinya dapat dikembalikan? Saya yakin penyokannya dapat dihilangkan, tetapi bagaimana dengan hasil akhirnya? Apakah bisa mengkilat seperti semula atau tidak? Lalu saya mulai mengeksperimenkan di tempat-tempat yang paling parah. Saya senang bahwa dengan kerja keras, saya dapati bahwa polesan-polesan sana-sini membuat Volkswagen usang itu dapat cemerlang kembali. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai milik Tuhan Yesus, tentu gambaran Volkswagen ini tidak jauh berbeda dengan keadaan kita. Sebenarnya kita itu punya potensi bagaimana kehidupan kita itu menggambarkan terang dan cemerlangnya Tuhan Yesus. Namun dalam perjalanan hidup kita, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, sadar ataupun tidak, kita terkontaminasi dengan hal-hal yang sifatnya dunia. Kita memiliki sifat egois, kita memiliki keinginan-keinginan yang di luar kehendak Tuhan. Kita memiliki satu tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan daging kita, sehingga segala sikap kita pun tidak menjadi kesukaan orang-orang di sekitar kita. Kita memiliki satu tujuan di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia ini kita pakai untuk melakukan sesuatu, sehingga yang lain pun harus tunduk pada kita. Dalam keadaan seperti ini, Allah sering mengadakan perubahan-perubahan bagaimana kita dihadapkan pada suatu persoalan dengan tujuan untuk menghilangkan sisi-sisi negatif kita, pemberontakan kita, kehebatan kita, segala sesuatu yang ditujukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Kita ingin dipuji, kita ingin tampil dan segala macam. Tuhan perlu menghadapkan kita pada suatu persoalan-persoalan itu, supaya segala sesuatu yang buruk dalam diri kita, dosa-dosa kita yang kita lalui, yang kita bawa kemana-mana ini harus dihilangkan. Alkitab telah menyatakan kepada kita bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, tahan uji, pengharapan dan keyakinan oleh Roh Kudus, yang ada di dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Tuhan Yesus sudah menebus kita dari segala kekelaman yang memang sulit kita untuk bisa menebus diri kita sendiri, memberikan satu hidup yang baru, menebus kita dari sakit penyakit, dari segala kelemahan kita dengan darah yang mengalir, dengan daging yang terkoyak. Tuhan sudah melakukan itu semua, membuka semua jalan untuk menuju kepada kemuliaan Allah. Tetapi ada hal tertentu yang memang kita harus meresponi akan hal itu. Kita harus terus berlatih, terus belajar, sehingga segala sesuatu yang merupakan karakter buruk kita itu tidak kita bawa, tidak kita tampilkan lagi dipaksa ataupun dengan kesadaran sendiri. Tuhan selalu mengadakan suatu perubahan-perubahan hidup kita. Jadi setiap waktu Tuhan berkenan untuk kita punya waktu untuk mendengar suara Tuhan, untuk menikmati firman Tuhan, bahkan untuk menyembah dan memuji Tuhan, membawa kita pada suatu kedekatan diri kita dengan Tuhan. Jadi ibarat sebuah mobil, memang mobil itu benda mati, itu suatu sinonim yang sebenarnya tidak cocok sekali, tetapi itu gambaran kita bahwa mobil itu dipoles, diperbaiki, dan semuanya berjalan dengan begitu baik, karena memang demikian keadaan mobil sebagai benda mati. Tetapi kita pun juga tidak jauh-jauh berbeda dengan hal itu.
persoalannya kita menyediakan diri bagi Tuhan untuk diadakan perbaikan atau tidak. Keselamatan sudah didapat, pembenahan tentang kelemahan dan sakit penyakit sudah dibereskan. Nah, sekarang pembentukan karakter itu harus dipulihkan dengan menyediakan diri bagaimana kita mau dibentuk oleh Tuhan. Semua ada di dalam firman Tuhan, apakah kita mau mendengar atau kita mau berjalan sendiri. Dalam hal ini, ayat juga memberitahukan kepada kita bahwa jika dalam perjalanan hidupnya terus dipoles, terus diperbaiki oleh Tuhan, maka pada saat tertentu dia akan tampil seperti emas. Yang dihargai dan yang kita perlukan bukan dalam bentuk tanah liat berubah menjadi emas. Yang kita hargai dan yang kita harus perjuangkan adalah suatu prosesnya. Sebuah permata tidak dapat dibentuk tanpa gesekan. Manusia pun tidak dapat menjadi matang tanpa tantangan hidup. Demikian firman Tuhan dan renungan yang kami sampaikan pada saat ini. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Bapa begitu sempurna, kasih Bapa tidak pernah berakhir. Dalam segenap perjalanan hidup kami perlu menanggalkan segala kekuatan kuasa dunia. Kami perlu Tuhan bentuk supaya kami kembali menjadi kemuliaan Allah Bapa di surga. Sebenarnya karakter kami adalah karakter Allah, namun dalam keadaan yang kami sering tidak berdaya menghadapi keadaan dunia ini, kami sering berubah memiliki karakter yang masih kami pertahankan dalam kegelapan. Mari Tuhan, dengan kasih, dengan segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan bentuk kami semua sampai pada saatnya nanti kami benar-benar menjadi kemuliaan Tuhan. Perkenanan Tuhan sudah ada pada diri kami oleh karena Tuhan Yesus. Sekarang giliran diri kami ya Tuhan, ada di dalam segala rencana dan rancangan Bapa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat seluruh yang mendengar renungan kali ini. Tuhan memberkati mereka. Dari ke waktu ke waktu, beri mereka ini berkat kasih Tuhan untuk selalu memperbaharui diri, untuk bersama-sama diri kami merubah karakter-karakter dunia kepada karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, menjauhkan dari sakit penyakit, dari segala hal yang bukan rancangan dan rencana Tuhan. Memberkati hidup mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami melangkahkan kaki kami di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.